Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini ada unit NMAX. Ada kendala di bagian sepitinya. Seperti ini bunyinya. Dan seperti itu bunyinya. Nanti kita akan cek apa permasalahan yang mengakibatkan NMAX New ini bunyi seperti itu. Bunyi slip ya teman. Dan kali ini kita dapat NMAX dengan kendala slip di bagian area spiti. Oke, kita bertemu lagi di channel Eka Saputra, dan kali ini kita mau bongkar area spiti yang slip. Dan penyebabnya itu biasa oli bocor. Cuman oli bocornya itu dari mana kita cek sama-sama teman. Jadi jangan di skip videonya, kita cek bersama-sama apa penyebab dari NMAX New ini slip. Untuk di bagian area spiti ini penuh dengan oli teman. Ini rembes kayaknya di bagian seal-sealnya, dan ini puli belakangnya juga udah kena oli. Dan ini panbelnya, ini kondisi panbelnya juga udah kena oli teman. Lalu kita mau cek dulu untuk bagian ular sama rumahnya bersama camnya. Perhatikan ya teman, ini camnya udah nggak ada lagi slidernya. Slidernya itu pecah teman. Jadi pantas aja bunyinya itu kotok-kotok, ternyata slidernya pecah. Dan ini untuk camnya juga udah penuh oli sih. Di jalur panbelnya itu penuh oli. Jadi itu yang menyebabkan NMAX ini slip ya. Nah, ini untuk yang pecahan-pecahan ke slidernya, slip case-nya ya teman, itu pecah, hancur. Nggak tahu kenapa bisa hancur, kemungkinan pernah diganti dengan yang tidak original kemungkinan, sehingga bisa hancur seperti itu. Ini kondisinya udah saya bersihkan teman-teman. Jadi penyebab utamanya kenapa sealnya sampai bisa bocor itu karena seal crankshaftnya ya. Seal crankshaftnya jebol, mengakibatkan oli mesin nyebrang ke area spiti. Jadi solusinya itu teman-teman bisa ganti bagian seal crankshaftnya ya. Dan untuk pemasangan, teman-teman simak aja video kali ini proses pemasangan sealnya. Dan teman-teman, untuk pemasangan seal itu teman-teman wajib banget untuk potong sedikit ya di ujung pernya itu, biar tujuannya biar lebih ngigit ya teman, lebih press gitu. Tapi potongnya jangan terlalu banyak, sedikit aja teman-teman. Lalu setelah dipotong, teman-teman bisa masukkan lagi pegasnya atau pernya ini ke sealnya. Dan jangan lupa untuk dikasih seal ya, untuk dikasih grease di area-area paritan sealnya itu kan. Sealnya itu dalamnya itu ada parit-paritannya ya, jadi dikasih grease sedikit aja teman. Jadi untuk melumasi agar nggak seret waktu kita masukkan ke
crankshaftnya seperti ini teman-teman. Jangan banyak-banyak ya teman, sedikit-sedikit aja, yang penting ada pelumasannya. Lalu baru kita pasang ke bagian area ini. Dan cara pasangnya ini cukup gampang, cuman harus hati-hati juga teman. Jadi jangan sampai pernya itu lepas. Kalau lepas itu jebol lagi deh. Oke, kita proses pemasangannya, dan bagian gearboxnya, seal gearboxnya juga kita ganti pakai yang baru. Dan prosesnya sama juga seperti itu teman. Untuk melepas seal yang bagian gearbox ini emang agak susah teman-teman. Jadi hati-hati, jangan sampai lecet ya untuk as gearboxnya atau as pulinya. Teman-teman harap pelan-pelan lah, berhati-hati ya. Soalnya kalau sudah sampai lecet di bagian as puli atau di bagian crankcase-nya itu susah ya teman. Jadi kita mau ganti seal berapa kali pun dia tetap akan bocor. Jadi tetap hati-hati ya. Di congkelnya ya pelan-pelan teman. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai kena ke bagian as puli atau ke bagian crankcase-nya. Jadi untuk prosesnya sama seperti itu, yang seperti seal crankshaft tadi ya. Jadi untuk penggantian atau spare part apa-apa aja yang diganti, jika teman-teman mengalami hal seperti ini atau mengalami slip di area SPT, ini kebetulan untuk bagian rumah ruler sama kipasnya itu emang udah kena ya teman. Cuman untuk teman si konsumennya bisa nanya ya teman, konsumennya kebetulan dananya kan kurang. Jadi konsumennya mau yang penting-penting aja dulu yang diganti. Ya menurut saya untuk roller rumah sama kipasnya ini itu masih oke, kecuali untuk slit face-nya atau slidernya itu emang udah hancur, jadi mau nggak mau kita harus ganti. Jadi yang kita ganti itu slit face-nya atau slidernya itu kita ganti, sedangkan untuk rumah ruler sama camnya itu kita masih menggunakan yang lama dan kita bersihkan ya teman. Kita bersihkan sampai bersih-bersihnya, pokoknya kita maksimalkan lah. Dan untuk panbel wajib banget untuk diganti, soalnya panbel yang lama itu udah kena oli. Itu bisa sih teman-teman dibersihkan, cuman ya nggak maksimal gitu teman-teman. Kalau sudah dibersihkan, lebih baik kita ganti panbelnya dengan yang original dan baru. Lalu untuk part selanjutnya yang diganti itu yang paling wajib juga itu seal ya. Sealnya kita wajib banget diganti, karena kalau tidak diganti dia akan jebol lagi nanti. Jadi seal crankshaft sama seal gearbox diganti, terus slide face-nya atau slidernya itu diganti, beserta panbelnya juga kita ganti. Jadi ada 4 komponen yang kita ganti, dan yang lainnya kita masih menggunakan yang lama ya teman. Jadi kita maksimalkan aja dulu yang lama. Emang udah kemakan sih teman, untuk bagian roller udah ada kemakan sedikit, untuk bagian rumah kipas kemakan ya. Cuman kita balik lagi ke customernya atau konsumennya maunya gimana, kita udah jelaskan seperti ini risikonya. Jadi kembali lagi ke konsumennya ya teman, dia menyesuaikan juga dengan dananya. Jadi kita sarankan yang penting-pentingnya aja dulu, nanti kalau udah ada dana lebih baru dia bisa ganti yang rusaknya yang belum diganti ya teman. Jadi seperti itu, kita pasang dulu. Dan untuk kesimpulannya ya, ini permasalahan awalnya itu di bagian seal yang bocor, mengakibatkan oli mesin ya, seal crankshaft yang bocor, oli mesin itu nyebrang ke area SPT, dan yang seharusnya area SPT itu kering dari oli ya teman, itu terkena oli dan menjadi licin ya, karena panbel
rumah roller area jalur panbel itu udah terkena oli sehingga mengakibatkan slip. Dan ini satu lagi teman-teman, ini busa atau filter yang ada di koper crankcase PT ini wajib banget untuk selalu dibersihkan dan untuk dikasih oli sedikit aja teman, seperti di video ini. Jadi untuk mencegah kotoran-kotoran dari luar itu langsung masuk ke dalam area CVT ya teman, seperti itu. Dan ini untuk proses pemasangan kita percepat, nanti kita mau tes hidup motornya ya teman-teman. Untuk video kali ini selesai, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dibagikan juga, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.